selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Dukuh Kupang. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang menyertai setiap proses kehidupan kami, terutama dari kami tidur tadi malam hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Samuel 2 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sekarang, kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ope saidi bahen Jehoba matuhamu asiniro hado hot habonaron. Aupe bahenokku dodenggan basa tuhamu ala naung di bahen hamu songoni. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat renungan harian pada pagi hari ini secara khusus diucapkan oleh Daud kepada orang Yabes Gilead yang dengan berani menguburkan Saul. Secara manusiawi, pada saat itu Saul adalah musuh daripada Daud. Akan tetapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan, kasih, dan hormat kepada Saul itu sendiri. Dan tindakan baik itu tidak luput dari perhatian Daud yang pada saat itu sedang mengunjungi orang-orang ke Hebron. Terlebih tidak luput dari hadapan Daud, juga tidak terluput dari perhatian Allah. Saat Daud menggantikan Saul sebagai raja orang Israel, sesuai dengan petunjuk Allah, Daud pada saat itu pergi ke Hebron sebagai raja dengan permasalahan yang pekat dengan Saul. Merebut kekuasaan yang terjadi sebelumnya, Daud harus bijak menghadapi orang-orang yang mendukung dan yang tidak mendukungnya sebagai seorang raja, yaitu salah satunya adalah orang Yabes Gilead yang pada saat itu sangat setia kepada Saul. Namun, hal tersebut tidak menjadi ganjalan atau batu sandungan atau hambatan kepada Daud karena ia lebih
Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang di dalam 2 Samuel 2 mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus Allah, maka kita harus berlandaskan hidup kita di dalam kasih dan kesetiaan. Bukan hanya dalam ruang-ruang tertentu, bukan hanya melakukan kasih dan kesetiaan dalam ruang keluarga, akan tetapi ruang pekerjaan dan pelayanan kita tidak melakukan kasih dan kesetiaan. Tidak hanya satu atau dua pilihan kita melakukan kasih dan kesetiaan, akan tetapi dalam setiap ruang dan aspek kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus hidup berlandaskan kasih dan kesetiaan, baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, dan baik dalam pelayanan kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan setia kepada kita sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalanilah hidup setiap hari dengan kasih dan setia. Maka kita harus percaya bahwa setiap kasih dan kesetiaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan melihat dan mengukur bahwa kita adalah umat Tuhan yang percaya kepadanya. Tandanya bahwa karakter Allah, karakter kasih dan kesetiaan itu kita tanamkan, kita lakukan dalam kehidupan kita karena Allah sudah terlebih dahulu melakukannya dalam kehidupannya, dalam melakukannya sehari-hari. Maka tolak ukur tersebut juga harus kita lakukan. Kasih dan kesetiaan itu juga harus kita lakukan baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dalam rotasi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang menyertai kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajarilah kami untuk menjadi jemaat-Mu yang hidup dalam landas kasih dan kesetiaan untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya ajari kami, tuntun dan bimbing kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati keseluruhan secara pribadi, lepas pribadi jemaat-Mu yang berada di HKBP Duku Kupang. Berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati kesehatan, berkati rezeki, dan selalu bimbing mereka dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.